Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Pada video kali ini kita akan membahas satu topik tentang filtering data frame. Mungkin sebelumnya kalian telah belajar bagaimana caranya untuk mengakses suatu data di posisi tertentu atau mengakses data berdasarkan range tertentu ya. Sekarang kita akan mencoba memfilter data berdasarkan kondisi. Oke. Langsung saja, poin-poin yang akan kita bahas adalah pertama, kita akan memfilter data berdasarkan suatu kondisi. Kedua, kita akan memfilter data berdasarkan beberapa kondisi. Jadi ini digabung. Ketiga, kita akan memfilter data berdasarkan nilai 0. Keempat, kita akan memfilter, mengakses suatu kolom, memfilter suatu kolom atau memfilter suatu kolom berdasarkan kondisi kolom lain dan mengubah nilainya. Oke, langsung saja kita mulai. Seperti biasa, dalam memulai kita import dulu library yang akan kita gunakan. Di sini kita akan menggunakan pandas. Kita import pandas spd. Kemudian kita load data kita. Sekarang kita akan mencoba untuk bekerja dengan data Titanic. Kita masukkan ke dalam suatu variabel bernama df read sp. Kita lihat data kita. Ini dia. Ini adalah satu data tentang kejadian Titanic yang tenggelam. Kita mempunyai kolom survive, mempunyai kolom class. Ini kayaknya kelas apa ya? Mungkin kelas ruangan ya. Oh ya. Ini nama orangnya, nama orang yang ada di Titanic itu. Ini kelaminnya dan sebagainya ya. Nah, kita pertama mencoba memfilter data berdasarkan suatu kondisi ya. Coba. Misalkan kita ingin memfilter data berdasarkan orang-orang yang selamat. Berarti orang-orang yang selamat dia memiliki nilai survive 1 ya. Di df.survive sama dengan 1. Nah, ini akan menghasilkan suatu data series bernilai boolean yang dimana menghasilkan nilai true atau false. Dia akan bernilai true kalau misalkan memenuhi kondisi ini, bernilai false kalau misalkan tidak memenuhi kondisi ini. Kita lihat indeks 0 dan indeks 1, dia nilainya 1. Berarti dia akan menghasilkan nilai true ya. Begitu. Sekarang kita coba masukkan data ini ke dalam suatu variabel. Misalkan nama variabelnya adalah survive. Ya. Kemudian kita akan filter data kita berdasarkan kondisi ini. Caranya adalah df kurung kotak, masukkan kondisi tersebut. Nah, seperti ini. Otomatis kita akan memfilter data kita berdasarkan orang-orang yang survive ya. Gitu. Kedua, sekarang kita akan mencoba memfilter data berdasarkan beberapa kondisi ya. Nih, misalkan ya, kita tidak hanya ingin memfilter data yang orang-orang yang selamat, tapi kita juga ingin memfilter data orang-orang yang selamat dan memiliki umur lebih dari 25 tahun misalkan ya, atau 23 deh, seperti umur saya.
Oke. Tadi kita sudah mempunyai suatu nilai boolean, suatu data boolean series tentang survive. Sekarang kita ingin membuat lagi suatu data boolean series tentang data umur yang umurnya lebih dari 23. Berarti df.age lebih dari 23. Ya. Kita masukkan ke dalam suatu variabel yang bernama age boolean ya. Age boolean. Nah, kemudian kita akan memfilter data dengan menggabungkan dua kondisi ini. Caranya adalah hampir mirip seperti tadi. Kita df buat kurung kotak, kemudian kita masukkan dua kondisi tersebut. Ya. Kemudian kita define relasi antar boolean ini. Apakah ya, dan jangan lupa dikasih tanda kurung ya. Kasih relasi antar dua kondisi ini. Apakah n atau or gitu ya. Jika n, maka kita akan memfilter data bila data tersebut memenuhi dua kondisi ini ya. Tapi or, data yang akan terambil adalah data yang memenuhi salah satu kondisi. Kita coba kedua-duanya. Coba n dulu deh. Kita lihat, kan? Yang muncul adalah semua data yang memenuhi dua kondisi ini. Kalau or, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan memfilter data berdasarkan nilai 0. Nah, seperti biasa, untuk memfilter data berdasarkan satu kondisi, kita harus mempunyai terlebih dahulu nilai boolean series berdasarkan kondisi tersebut. Bagaimana caranya kita membuat suatu data boolean series yang berdasarkan nilai 0 gitu ya. Ada satu metode yang namanya df.isNull dan df.notNull ya. Nah, df.isNull itu df.isNull kita definisikan lagi. Dia akan menghasilkan suatu boolean series yang dimana bernilai true apabila ada salah satu data di suatu kolom di mana nilainya bernilai 0 gitu ya. Ini secara default berdasarkan kolom. Kita bisa ubah berdasarkan baris dengan mendefinisikan aksesnya sama dengan 1. Tuh ya. Nah, ini berdasarkan kolom, ini berdasarkan baris. Nah, jadi si baris ini akan bernilai true apabila ada kolom yang 0 gitu ya. Sedangkan kalau ini suatu kolom, dia akan bernilai true kalau misalkan ada salah satu baris yang bernilai 0. Sekarang kita coba. Misalkan kita ingin mengakses suatu data yang dimana dia setidaknya si kolom tersebut mempunyai nilai 0 ya. Kita masukkan boolean series ini ke dalam suatu variabel yang bernama call any0 gitu ya. Kita filter data kita berdasarkan kondisi tersebut. Call any 0. Oh ya, f.log. Jadi kita menggunakan metode log ya. Kita ambil semua row dan kita akses. Kita filter satu kolom yang dimana kolomnya itu
yang mempunyai salah satunya nilai 0 gitu ya. Nah, jadi ini dia. Jadi nggak semua kolom terambil kan ya, tetapi kolom-kolom yang setidaknya memiliki salah satu row yang bernilai 0. Begitu. Sekarang kita akan mencoba memfilter suatu kolom berdasarkan kondisi kolom lain dan mengubah nilainya. Ya. Nih. Oke. Misalkan gitu ya. Misalkan kita ingin mengubah data kita di mana semua orang yang berjenis kelamin laki-laki semuanya selamat gitu ya. Misalkan pertama, seperti biasa kita buat suatu boolean series di mana jenis kelaminnya adalah laki-laki, male ya. df.male sama dengan df.sex sama dengan male ya. Kita masukkan ke dalam suatu variabel yang bernama jenis kelamin JK laki-laki gitu ya. Nah, kita sudah mempunyai boolean seriesnya. Sekarang kita akses suatu kolom berdasarkan kondisi ini. Caranya adalah kita panggil atribut yang ingin kita tampilkan datanya, yaitu data survive. Ya, kemudian kita filter berdasarkan kondisi ini. Nah, ini kan 1010. Kemudian kita ingin mengubahnya bahwa semua laki-laki adalah selamat. Jadi kita ubah nih data survive menjadi 1. Semua data survive yang laki-laki menjadi 1. Lihat. Ya, kita lihat lagi data kita. Tuh. 1 semua. Datanya telah berubah. Ya, seperti itu. Cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.